Buat apa susah pagi ini? Selamat pagi buat semuanya, Sobat Rida. Dari jam 9 tadi sampai jam 10 pagi kita akan membahas masalah-masalah yang ada di hati, di jiwa, yang seringkali bikin susah. Tapi nanti sampai jam 10 pagi, selepas jam 10 pagi, ya semoga aja udah nggak susah lagi ya. Semoga nggak bingung lagi, karena selalu saya hadirkan Dr. Aime SPKJ yang mendampingi saya ya. Halo, ini kalau urusan jiwa-jiwa ini sama Dr. Aime ya. Dr. Aime, kan kita sepakat ya bahwa sejak minggu yang lalu kita mau membahas 10 gangguan kepribadian gitu. Bener ya. Banget. Awalnya dimulai dari 10 kepribadian, tapi kemudian ada yang terganggu, jadi ya kita sebut sebagai 10 gangguan kepribadian gitu ya. Kayak contohnya minggu yang lalu kita udah bahas tentang skizoid. Skizoid itu, pribadi skizoid adalah pribadi yang gimana, Dok? Mungkin bisa direview. Ya, jadi orang dengan kepribadian skizoid itu adalah orang yang pendiam, tertutup dan cenderung memendam masalah serta tidak mudah untuk bergaul. Pendiam, tertutup, memendam masalah, nggak gampang untuk bergaul, dan sehingga kita mungkin bilang orang aneh, nerd, gitu ya, weird, super. Nah itu bahasanya kayak gitulah. Terus kapan hari kita udah review juga penanganannya seperti apa itu? Ya, penanganannya ya itu harus untuk mereka yang punya gangguan jangka panjang. Sebenarnya semua gangguan kepribadian itu penanganannya jangka panjang. Nggak bisa instan gitu ya. Harus dibikin untuk mereka bisa bergaul, memiliki teman-teman baru, kegiatan-kegiatan yang tidak hanya sendirian, tapi juga kegiatan yang memerlukan banyak orang. Nah, kalau nggak mau? Dipaksa ya. Itu udah kita bahas itu ya yang lalu. Ya intinya lah reviewnya gitu, sepintas kayak gitu ya. Intinya mereka harus dicemplungin lah ke komunitas-komunitas kayak gitu ya. Dititipkan ke komunitas-komunitas supaya apa ya? Keluarlah potensi-potensi untuk nggak diem gitu aja kan. Iya, benar banget. Iya. Nah, hari ini kita membahas tentang paranoid. Iya. Nah, ini paranoid model-modelnya contohnya itu di video ya. Ini udah terupload di video kami di @bahtraida_fm. Silakan ya Sobat Bahtraida, di acara Buat Apa Susah ini kita nyala semua jalur interaktifnya. Anda bisa melihat secara live kebersamaan kami. Halo dada-dada. Nah, ini saya dada-dada di live Instagram. Live Instagram Anda kelihatan saya gimana, nangis. Oh, HP-nya mungkin keliru kali ya, KW. Nah, jadi Anda juga bisa melihat Dr. Aime di sana. Nah, Dr. Aime bisa dilihat kan, selfie dia. Bukan selfie, ini lagi video goci. Aku di video segala arah kayak artis aja. Ya, itu di live Instagram @bahtraida_fm ya. Ada juga bisa nanya nanti di WA, WhatsApp di 0811 83 kali 964, 0811 83 kali 964, atau Anda boleh langsung telepon ke 567 6059. Paranoid. Nah, ini gejalanya gimana, Dok? Ya, jadi gangguan kepribadian paranoid ini sama seperti gangguan kepribadian skizoid, masuk di dalam klaster A. Nah, ini yang mungkin perlu kita review ya. Kenapa? Klaster A itu kok kenapa gitu loh? Ada apa dengan klaster A? Ya, jadi klaster A itu cirinya mereka aneh dan eksentrik, gitu ya? Pendiam ya, aneh dan eksentrik. Nah, orang dengan gangguan kepribadian paranoid juga termasuk di dalam klaster A ini. Jadi ada anehnya dan eksentrik-nyentriknya dan suka menyendirinya juga ada. Sehingga makanya masuk di dalam klaster A. Tapi ada yang membedakan antara skizoid dan paranoid. Nah, jadi meskipun deket-deket ciri-cirinya, tapi ada juga pembedanya lah gitu ya. Ada pembedanya. Kalau yang paranoid ini mereka cenderung berpikir negatif, mudah curiga dengan orang lain. Oh. Ya mungkin sering mengalami hal-hal yang bikin mereka trauma gitu kali ya. Ya, kayak gitu makanya. Ya? Memang kan kalau kepribadian itu dibentuk melalui pola asuh. Betul. Dan juga melalui genetik juga ya, nature and nurture ya. Jadi karena melalui pola asuh yang mungkin traumatik untuk dia, sehingga mereka akhirnya merasa bahwa oh ya, untuk aku bertahan hidup aku harus nggak gampang percaya sama orang, aku harus curiga sama orang. Ini harus diwaspadai ini. Ya benar. Karena memang sebenarnya karena memang sebenarnya setiap orang yang mereka dengan kepribadiannya mereka masing-masing, mereka tuh menemukan bahwa oh aku harus bersikap seperti ini supaya aku bisa bertahan hidup. Sehingga akhirnya mereka membentuk suatu pola kebiasaan, cara menyelesaikan masalah yang diulang-ulang seperti itu. Nah, itulah yang akhirnya orang bilang bahwa oh ya memang tabiatnya seperti itu, memang kepribadiannya seperti itu, orangnya seperti itu.
gini, mending ya diulang-ulang kalau itu benar. Tapi sebuah pikiran yang salah, tindakan yang salah masa diulang-ulang. Nah itu artinya jadi gangguan gitu. Ya. Oke. Sebenarnya juga sama, bahwa semua orang itu pasti memiliki ciri kepribadian tertentu. Namun bila sampai sudah mengganggu, maka disebut sebagai gangguan. Pengertian mengganggu itu bukan mengganggu diri sendiri, tapi juga mengganggu orang lain gitu ya. Mengganggu hubungannya dia dengan orang lain sehingga akhirnya nggak optimal hidupnya. Nah, itu baru disebut sebagai suatu gangguan kepribadian. Jadi contoh gimana ya kalau sampai mengganggu orang lain yang namanya paranoid itu? Contoh orang yang paranoid ya. Contoh kasus misalnya dia akhirnya datang berobat ke psikiater karena dia merasa bahwa orang-orang di kantornya tuh nggak suka semua sama dia. Kayaknya mau menjatuhkan dia gitu kayaknya ya. Bosnya itu benci sama dia. Gitu. Kemudian dia di rumah pun dia juga ngerasa bahwa istrinya sengaja hamil duluan supaya bisa menikah sama dia. Kayak gitu. Jadi semua itu cenderung mekanisme pembelaan negative thinking ya. Mekanisme pembelaan egonya seringkali adalah proyeksi atau menyalahkan orang lain. Itu ciri-cirinya orang. Jadi gini, kalau misalnya dokter Aime telat gitu ya, 5 menit gak datang gitu, ini dokter Aime pasti dia males sama aku, siaran gak mau sama aku dia itu, gitu ya. Ya gitu itu. Padahal enggak gitu ya. Padahal macet, seperti itu. Itu orang-orang dengan kepribadian paranoid cenderung mencari kesalahan orang lain dan menyalahkan orang lain. Atau misalnya contoh, yang pernah saya alami juga. Pernah ngalami paranoid? Pasien datang ke saya. Pasien datang ke saya tiba-tiba marah-marah. Kenapa? Ketika saya sedang menangani pasien, dia dapat antrian misalnya nomor 3 ya. Ini kejadiannya nyata soalnya. Dia dapat antrian nomor 3 dan mulai praktek saya misalnya ya jam 5 ya. Nah, dia datang jam 6 ya. Dia tiba-tiba masuk ke ruangan saya tanpa mengetuk pintu dan marah-marah. Anda bilang saya sudah appointment, saya dapat nomor 3. Anda bilang Anda mulai praktek jam 5. Saya sudah datang, ternyata mengapa kok saya belum dimasukkan kayak gitu. Kamu sengaja ya? Kayak gitu loh. Nah, orang-orang itulah contoh orang dengan gangguan kepribadian paranoid. Jadi cenderung. Iya Pak, saya masukkan ya ke menur ya. Oh, bisa kayak gitu ya, tiba-tiba masuk gitu dan muarah kayak gitu ya. Itu kalau paranoid bisa seperti itu. Dan tapi biasanya itu yang sudah campuran, paranoid yang ada campurannya dengan gangguan kepribadian borderline kalau emosinya meledak. Nanti itu akan kita bahas di episode selanjutnya. Nanti akan ada juga kita membahas tentang borderline ya. Termasuk 10 ya itu ya. Ya, termasuk di dalam 10 itu. Jadi kepribadian itu memang bisa campur-campur, bisa mix. Nah, tapi kalau orang dengan gangguan kepribadian paranoid, mereka akan cenderung berpikir negatif tentang orang lain, cenderung menyalahkan orang lain, merasa dunia ini seperti apa? Tidak aman. Oh, ya kayaknya pokoknya tidak aman tuh selalu merugikan dia, akan mencelakakan dia, gitu mungkin ya pikirannya itu ya. Ya mungkin sering digituin kali ya. Dia punya rangkaian pengalaman di mana dia banyak dikecewakan orang gitu kan. Banyak disakiti, terus akhirnya dia mulai ngambil kesimpulan, oh ya pasti gini nanti, ujungnya pasti kayak gini gitu. Ujungnya pasti gini gitu. Sebenarnya ada nggak sih di dunia ini orang yang nggak pernah dikecewakan? Ya nggak ada. Nggak ada kan? Jadi sebenarnya setiap dari kita kan pasti pernah merasakan kekecewaan. Tapi kan juga tergantung kepada kita, tuh bagaimana kita mau berespon. Apakah kita mau terus-menerus berpikir negatif, ataukah kita mau belajar dari pengalaman itu untuk kemudian hari. Tapi juga kita bisa tetap kan berpikir positif. Karena sebenarnya ya itu, dunia ini tidak ada yang hitam dan putih. Dunia kita ini ya abu-abu. Nggak ada orang yang benar-benar sempurna, nggak ada orang yang benar-benar jahat. Ya tapi kan? Mungkin seorang wanita misalnya dia berkata, tapi modelnya laki-laki itu semua kayak begitu Bu. Bayangin dulu tuh saya udah dilamar. Ya ampun gagal. Terus yang satu ini besok itu udah mau nikah. Batal. Itu memang ya laki-laki semuanya kayak gitu. Tolong didengarkan lagu dangdut. Tidak semua laki-laki. Kita kok jadi gila sih. Loh iya kan. Loh kadang-kadang bisa jadi loh. Saya mencoba mendalami pikiran orang dengan kepribadian paranoid ya. Maksudnya dia ini mungkin sudah mencoba gitu untuk everything baik-baik lah. Udah everything is gonna be alright, oke lah. Terus ternyata begitu lagi. Ya kan? Makanya. Nah manusia kan punya batas gitu. Waduh, ini batas-batas kepercayaanku ditabrak semua ya. Sudah, sekarang aku nggak bisa percaya gitu dengan semua laki-laki.
Kalau masalah laki-laki sebenarnya ya kita tuh bisa melihat tuh dari kebiasaannya. Seringkali orang itu ketika mereka jatuh cinta, mereka segera ingin meresmikan hubungan mereka ke jenjang yang lebih lanjut kan. Terutama wanita. Nah, nggak perlu terlalu lama PDKT lah, cuma PDKT 1 minggu udah langsung jadian gitu kan. Aku udah jadian, udah nggak usah lama-lama, ntar kita tua, gitu kan, ntar kita terlanjur tua, udah buruan aja nikahnya, terus? Ya kan, 3 bulan nikah. Nah, jadi kemudian, 1 minggu jadi gitu ya? Iya, itu kan banyak tuh. Kayak EKTP ya, cepet ya? Kayaknya EKTP itu bertahun-tahun deh. Ibu Risma, KTP-nya udah jadi sekarang, tapi setelah bertahun-tahun. Ya, terus lanjut. Jadi gimana? Nah, jadi misalnya kayak perempuan ya, ketika mereka mengalami suatu kekecewaan, mereka harusnya belajar kan dari pengalaman yang lalu. Oh iya, apa sih waktu itu yang saya lakukan kok saya bisa nemu cowok yang salah yang seperti ini, ya kan? Apakah saya terlalu cepat pacarannya sehingga saya nggak benar-benar mendalami dia dan akhirnya dapat cowok yang suka main perempuan atau yang ternyata suka KDRT. Nah, kita memang mestinya, kalau menurut saya loh ya, kalau kita namanya PDKT itu ya pasti deh manis-manisnya doang yang kelihatan, ya kan? Nggak ada lah yang di depan pahit-pahit. Iya. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat kan katanya gitu kan. Nah, begitupun juga kita harus PDKT. Jangan sampai yang kita makan itu tai kucing. Kita harus memastikan bahwa itu coklat. Nah, ketika kita mau menjalani hubungan dengan cowok juga kita perlu mendalami apakah cowok ini cowok yang benar-benar nggak, minimal 6 bulan kalau menurut saya. Tapi ya ini kalau bicara soal hubungan ya, relationship ya, kita kok malah ke sana ya. Nggak mudah juga loh untuk bisa mengetahui aslinya itu kan. Nah, makanya 6 bulan minimal. Nggak gampang. Ya. Supaya Anda tidak kecewa dan supaya Anda nggak tambah parno. Oke, Anda di sela-sela perbincangan kami boleh ya ikut menyela gitu dengan tanya, ikut ngobrol, ikut komentar, ikut mengemukakan masalahnya, dan janji saya tidak akan menyebut nama Anda kok ya. Sekali lagi karena ini sebuah ya namanya masalah dengan hati itu kan tidak semudah itu gitu ya. Anda mau mengungkap aja, Anda mau cerita aja, saya udah terima kasih banget gitu, saya udah mengapresiasinya. Jadi kami tidak menyebut nama Anda ya. Sekali lagi kalau toh Anda tidak meminta, mungkin Anda minta nama saya disebut aja nggak apa-apa. Tapi standarnya saya tidak akan menyebut nama pendengar yang berinteraktif di sini ya, yang nanya di sini. Oke. Ini sejak 2014 dok, saya terkena anxiety disorder. Ini agak menyimpang sedikit ya. Terus tahun 2015 sampai sekarang saya minum Alprazolam 0,5 mg. Kemudian sertralin 25 mg sehari satu. Nah, beberapa minggu ini tensi saya itu tinggi. Kemarin kontrol itu 168, 106. Kalau saya minum obat hipertensi nggak apa-apa ya dok ya. Terus kiat-kiat apa gitu supaya saya sembuh dan lepas dari obat itu? Saya capek dok minum obat dokter seperti itu. Ya. Ini temanya berbeda nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, dibahas singkat aja. Ya. Jadi itu kan yang dialami suatu anxiety disorder ya. Banyak yang kayak gini ya. Banyak, sebenarnya banyak. Tapi banyak yang nyasar ke dokter-dokter yang lain ke karena tidak umum. mau ke psikiater. Betul. Ke internis, ke jantung, karena tidak mau ke psikiater dan akhirnya mereka juga bertahun-tahun di sana nggak mendapatkan kesembuhan. Gitu kan. Kecanduan malah. Nah, ini gimana dok? Jadi ya dari singkat obat aja. Anda ada sertralin dan juga ada alprazolam. Nah, Anda perlu berdiskusi dengan dokter Anda. Mungkin bisa dicarikan anti cemas yang lebih sesuai kan, karena ya kalau alprazolam memang sebaiknya tidak terlalu panjang, tapi sebenarnya ada anti cemas yang bisa lebih panjang untuk penggunaannya. Gini aja deh, buat yang nanya ini segera hubungi dokter Aimee nanti untuk ketemu gitu ya, untuk menyelesaikan persoalan ketergantungan ini tadi ya. Silakan, nanti akan kami sampaikan nomor teleponnya dokter Aimee di akhir acara. Ya. Sebenarnya itu bisa diatasi. Yang pasti anxiety disorder bisa diatasi asal Anda ada kemauan keras, Anda berpikir positif, nanti pelan-pelan obat bisa dikurangi. Bisa juga nggak terjadi overlap gitu antara anxiety disorder dengan paranoid? Bisa. Bisa ya? Bisa. Gimana itu penjelasannya? Gini, orang yang mengalami paranoid personality disorder, mereka itu sebenarnya memiliki low self esteem. Jadi citra diri yang rendah. Mereka merasa nggak pede biasanya untuk bergaul, sehingga mereka sendiri sebenarnya mungkin memiliki kecenderungan seperti apa yang mereka pikirkan.
Ketika mereka berpikir orang lain, oh jangan-jangan orang lain itu ntar mencuri uangku. Sebenarnya mereka sendiri mungkin juga ada kecenderungan untuk melakukan seperti itu. Ternyata menurut penelitian seperti itu. Sehingga mereka memproyeksikan pikiran mereka sendiri ke orang lain dan beranggapan bahwa orang lain mungkin akan berpikiran sama seperti apa yang mereka pikirkan. Padahal kan belum tentu. Sehingga orang-orang yang seperti ini karena mereka memiliki citra diri yang rendah, mereka akhirnya mudah mengalami cemas dan depresi. Ini lanjutannya ini. Ya, mereka akhirnya jadi takut-takut. Jangan-jangan ntar gini, ntar gitu, ntar uangku dicuri atau apa. Nah, padahal kan belum tentu. Ya. Jangan-jangan. Nah ini mungkin sebagai apa ya indikatornya gitu. Mungkin selama ini Anda di pikiran, di ucapan gitu selalu muncul kalimat jangan-jangan. Mungkin gitu ya paranoid ya cirinya ya. Jangan-jangan padahal itu belum tentu terjadi gitu loh. Jangan-jangan. Nah benerlah bahasa firman Tuhan, terjadilah sesuai dengan apa yang engkau imani itu tadi gitu kan. Apa yang kamu khawatirkan itu yang terjadi malahan. Ya, jadi Anda bisa nanya sekali lagi lewat WhatsApp di 0811 83 kali 964 atau lewat telepon boleh 5676059. Sekali lagi standar defaultnya kami tidak menyebut nama Anda ya. Jadi silakan bebaskan diri Anda untuk nanya. Gini, Dr. Aimee, ini ada yang nanya lagi. Paranoid itu kan cenderung negatif. Tapi kalau paranoid itu bukan kepada benda, tapi kepada manusia. Karena orang bisa ya paranoid terhadap benda. Makanya paranoid terhadap. Lanjutkan pertanyaannya. Mesin gimana? itu membahayakan aku. Mesin itu akan menelan aku. Itu apa ya? Sudah terjadi ilusi apa delusi itu ya? Nah ini kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan ya. Maksudnya paranoid terhadap benda itu seperti apa? Paranoid cenderung negatif. Namun apabila paranoid itu bukan pada benda, namun pada manusia, karena orang tersebut perfeksionis dan introvert dalam dunia kerja. Nah, hal tersebut berdampak pada otoriter dan susah menoleransi kesalahan karyawan karena posisi orang itu adalah pemimpin. Pemimpinnya perfeksionis, introvert gitu loh. Sehingga paranoidnya itu bukan kepada benda-benda tapi pada manusia. Hal ini berdampak pada kestabilan emosi dan jengkel pada manusia. Nah, sekarang bagaimana pandangan Dr. Aimee? Kayaknya kalau dari apa yang Anda ceritakan, orang tersebut tidak memiliki gangguan kepribadian paranoid, melainkan gangguan kepribadian perfeksionis. Nah itu nanti akan kita bahas di yang seri selanjutnya. Karena kalau orang dengan gangguan kepribadian perfeksionis, mereka sangat ingin semuanya berjalan dengan teratur. Sehingga ketika ada yang tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan yang rencana mereka bisa marah besar. Ya. Mungkin benda-benda itu tadi gini loh. Oh ini bukan mesinnya ini nggak bisa, ini pasti orangnya ini gitu kan. Orangnya ini loh. Itu kayaknya gangguan kepribadian perfeksionis deh. Kalau orang dengan gangguan kepribadian paranoid karena mereka berpikir negatif tentang orang lain, mereka akhirnya tidak mau bergaul dengan orang lain. Contoh ya, saya ada satu kasus orang dengan sampai nggak mau bergaul ya? Ya. Gak mau bergaul karena mereka takut kalau orang lain itu akan menyakiti dia. Jadi akhirnya mereka jadi sulit, misalnya gak mau pacaran lagi. Udah aku gak mau menikah karena selama ini berkali-kali sudah dikecewakan sama laki-laki. Ayo kita nyanyi. Tidak semua laki-laki. Kok dari tadi yang dibahas laki-laki nih galak dan jahat. Ya mungkin karena mereka juga mengalami bahwa papa mamaku bercerai, papaku selingkuh, jadi saya nggak berani nikah lagi. Nah itu sebenarnya juga pola pikir paranoid yang mana nggak sehat. Akhirnya mereka nggak mau membina relasi karena mereka takut dan khawatir bahwa suatu hari pun mereka akan dikecewakan. Jadi mereka cenderung berpikir bahwa setiap orang itu pasti memiliki niat jahat. Dan mereka biasanya ketika ternyata kejadian beneran seperti apa yang mereka pikirkan, mereka akan merasa ya toh bener toh apa yang saya pikirkan, bahwa orang itu ternyata semua itu ya sama aja, semua itu orang itu jahat. Nah itu sebenarnya kata-kata semua orang itu sama dia aja. Mulai membuat generalisasi. Ya generalisasi, bener banget. Itu suatu mekanisme pembelaan ego loh, generalisasi itu. Ya yang mana nggak sesuai. Nah mereka akhirnya juga nggak mau punya teman karena yang mereka bayangkan bahwa kalau saya terlalu dekat dengan orang itu, saya khawatir orang itu akan menyakiti saya. Jadi lebih baik saya nggak mau terlalu dekat supaya saya nggak tersakiti.
Ya mirip-mirip kayak orang yang skizoid itu, makanya satu klaster. Iya. Satu klaster, satu kompleks. Satu kompleks perumahan. Satu kompleks perumahan, soalnya hampir sama gitu ya. Nah, buat apa susah jangan kemana-mana ya, Sobat Trader. Kita masih lanjut sampai jam 10 pagi. Dan sekali lagi yang mau nanya, saya tidak sebut nama Anda. Silakan Anda juga bisa komentar nyeletuk di Insta Live. Nah, itu ada wajahnya Dr. Aimi, jelaskan di situ ya. Katanya ada yang bilang suara kita bagus loh, Dok, untuk nyanyi dangdut ya. Cengkoknya pas ya. Tidak semua laki-laki. Aduh, nggak ngerti saya. Buat apa susah, buat apa susah. Lebih baik kita bergembira. Bentar ya, narasumbernya lagi rehat. Sesaat lagi kita akan kembali di acara Buat Apa Susah.